Ya, salam berbahagia ibu-ibu di rumah, terutama ibu-ibu yang sedang mengandung, sedang hamil. Pada hari ini saya akan menyambung konten saya yang kemarin mengenai kapan sih harus kontrol hamil pada saat musim pandemi ini. Pada konten tersebut ada dibahas tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, pada konten saya hari ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan. Ibu mungkin di rumah sudah mempunyai buku pink seperti ini ya. Pink. Jadi buku ini sebenarnya lengkap sekali, memuat tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ibu-ibu bisa membaca di halaman 8 dan halaman 9. Di sini memuat tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Nanti saya akan bahas satu persatu pada konten ini, apa sih tanda-tanda bahaya kehamilan yang mesti ibu waspadai. Baik, ini mungkin gambar yang ibu bisa lihat, ibu-ibu hamil bisa lihat di buku pink ibu, terutama di halaman 8 dan halaman 9. Di sini tertulis adalah tanda bahaya kehamilan dan masalah-masalah lain pada masa kehamilan. Mungkin yang ibu perlu cermati adalah yang di halaman 8, yaitu tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Pada gambar paling atas tampak gambar seorang ibu yang sedang mual muntah terus-menerus ya. Kita katakan mual muntah yang berlebihan jika seorang ibu mual muntah lebih dari 10 kali dalam satu hari. Mungkin keluarga atau bapaknya di rumah bisa melihat keadaan ibu, di mana keadaan dehidrasi akibat mual muntah pada kehamilan ini dapat terlihat jika mata seorang ibu itu cowong, bibirnya pecah-pecah, suaranya mulai agak parau, bisa dipegang tangan maupun kakinya terasa dingin. Itu mungkin sudah merupakan gejala dehidrasi akibat mual muntah yang terlalu berlebihan dan tidak ada asupan makanan yang dikonsumsi. Mual muntah pada kehamilan ini umumnya terjadi pada usia 2-3 bulan atau 8-12 minggu. Umumnya disebabkan oleh peningkatan kadar beta HCG yang mungkin agak tinggi, yang tidak bisa ditoleransi oleh seorang ibu hamil, sehingga menyebabkan keadaan mual muntah seperti ini. Hal ini juga diperberat oleh keadaan stres psikis yang dialami oleh seorang ibu hamil, sehingga perlu support dari suami maupun keluarga untuk menghadapi kehamilannya. Gambar di sebelahnya ada juga tulisan demam tinggi. Sebelum musim pandemi sekarang ini, jika seorang mengalami keadaan demam di 3 hari pertama, yang biasa kita pikirkan adalah infeksi saluran napas atas, biasanya entah batuk, pilek yang menyebabkan gejala demam ini. Demam yang terjadi antara 3-7 hari biasanya kita curigai ke arah demam berdarah, atau seorang yang bepergian ke daerah-daerah yang endemis malaria juga bisa kita curigai. Demam lebih dari 7 hari biasanya kita curigai suatu keadaan mungkin seorang ibu tersebut mengalami tipes. Nah, pada musim pandemi sekarang, demam disertai batuk, pilek merupakan salah satu gejala yang mengarah ke arah COVID-19. Mungkin juga harus diperkuat lagi, mungkin ada kontak dengan orang-orang yang dari daerah zona merah, atau sempat kontak dengan orang yang mengalami penyakit COVID-19. Berikutnya adalah gambar yang paling kanan, yaitu gambar seorang ibu dengan kaki bengkak, tangan dan wajah, atau sakit kepala disertai kejang. Ini merupakan gejala-gejala yang mengarah ke hipertensi pada kehamilan. Kaki bengkak dahulu juga salah satu hal yang dikatakan berhubungan dengan hipertensi pada kehamilan. Namun pada pendapat terakhir oleh para ahli, tidak selalu berhubungan dengan hipertensi pada kehamilan. Hal yang harus diwaspadai adalah gejala, yaitu misalnya kepala pusing seperti terbebat, mata berkunang-kunang, nyeri ulu hati, disertai mual muntah yang berlebihan. Ini merupakan gejala-gejala subjektif seseorang yang mengalami peningkatan tekanan darah. Harus diwaspadai dan segera dikontrol untuk mengetahui apakah ini benar suatu keadaan hipertensi pada kehamilan, apalagi disertai dengan kejang. Nah, ini sudah namanya eklamsi atau kejang pada keadaan kehamilan. Ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi dari seorang ibu hamil. Jadi harus segera diperiksakan. Kalau keadaan seperti ini mungkin lebih baik ke UGD, ke unit rawat darurat, karena ini merupakan penanganan emergensi. Pada berikutnya, tampak janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Ya, pada usia di atas 20 minggu atau 5 bulan, ibu-ibu sekalian,
gerakan janin sudah mulai dirasakan. Gerakan janin normal biasanya dirasakan minimal 1-3 kali dalam 1 jam atau 10-12 kali dalam 12 jam. Coba dirasakan, jika geraknya agak berkurang mungkin bisa disupport dengan minum air gula atau support intake makanan yang mengandung karbohidrat untuk menambah kalori dalam tubuh ibu, sehingga juga nanti kalori yang asupan makanan yang ibu berikan dapat masuk ke sirkulasi janin, sehingga janin juga memperoleh nutrisi dari makanan yang ibu berikan. Intake yang cukup tentunya akan membuat tambahan nutrisi yang cukup juga untuk janin yang ibu kandung. Ya, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Pendarahan pada hamil muda disebabkan oleh 3 hal biasanya, yaitu pertama abortus, yang kedua hamil luar kandungan, yang ketiga hamil anggur biasanya. Pada keadaan abortus biasanya umumnya terjadi pada usia di bawah 5 bulan, di mana kantong hamil maupun janin sudah dipastikan letaknya di dalam kandungan. Gejalanya biasanya nyeri perut disertai dengan keluar darah dari jalan lahir. Keluar darahnya bisa disertai berdarah bergumpal maupun darahnya sedikit, maupun keluar dari bagian-bagian janin dari dalam kandungan keluar melalui jalan lahir. Nah, jika belum dipastikan posisi kantongnya di dalam kandungan, nyeri perut disertai keluar darah itu salah satu gejala hamil di luar kandungan, sehingga memerlukan penanganan emergensi. Mungkin lebih baik segera datang ke unit gawat darurat. Untuk hamil anggur biasanya keluar darahnya disertai dengan keluar jaringan yang berbentuk seperti biji-biji anggur, dan biasanya tinggi rahim yang diraba pada saat pemeriksaan biasanya lebih besar daripada usia kehamilan yang seharusnya. Untuk pendarahan pada trimester 2 dan trimester 3 yang sering kita sebut dengan nama antepartum bleeding, ini bisa terjadi karena pendarahan karena plasenta yang mengalami jalan lahir yang sering kita sebut dengan placenta previa. Di mana kita lihat di sini, ini jalan lahir, ini plasentanya. Kalau ini namanya plasenta letak rendah, di mana jarak antara jalan lahir dengan posisi plasenta sekitar 2-3 cm dari nur rahim. Dan ini jika dia menutupi sebagian namanya parsial placenta previa, jika menutupi di pinggirnya namanya marginal, dan jika menutupi semuanya ini namanya placenta previa totalis. Pembesaran rahim menyebabkan pergerakan dari posisi plasenta ini, dan ini akan menimbulkan pendarahan dari jalan lahir, biasanya tanpa disertai dengan nyeri perut. Pendarahan lain biasanya disebabkan oleh solusio plasenta atau terlepasnya melengket plasenta di posisi di rahim. Ini biasanya disebabkan oleh karena trauma atau benturan pada perut ibu yang begitu keras yang tidak bisa ditoleransi oleh tubuh lagi, atau karena peningkatan tekanan darah yang mendadak sehingga menyebabkan terlepasnya dari tempat lengket plasenta. Perbedaan darahnya biasanya, kalau darah dari placenta previa biasanya darah segar tanpa disertai nyeri perut, namun pada keadaan solusio plasenta ini biasanya nyeri perut terus menerus jika ibu raba seperti perut papan, dan biasanya keluar darah yang berwarna kecoklatan. Seperti inilah bentuk plasenta yang dilahirkan pada ibu yang mengalami solusio plasenta. Berikutnya pojok air ketuban sebelum waktunya. Keluar air ketuban ini umumnya disebabkan oleh pecahnya selaput ketuban. Hal yang paling sering menyebabkan pecahnya selaput ketuban adalah faktor infeksi. Bisa dari infeksi saluran kemih maupun infeksi yang terjadi pada misfi ibu, misalnya keputihan. Pada keadaan keputihan yang warnanya putih susu atau kayak ingus kehijauan, mungkin lebih baik segera diperiksakan agar tidak terjadi ascending infeksi atau infeksi naik ke selaput ketuban sehingga menyebabkan keluarnya air ketuban. Nah, air ketuban ini bisa ibu bedakan dengan air kencing. Air ketuban biasanya dia mengalir terus menerus tanpa bisa ditahan, sementara kalau air kencing ibu biasanya bisa menahannya. Nah, pada keadaan pecah ketuban seperti ini mungkin lebih baik segera periksakan atau segera menuju ke unit gawat darurat karena memerlukan perawatan. Kalau bisa kita pertahankan dulu kehamilan. Dari rekomendasi dari Pogi mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan yang tidak bisa ditunda untuk dilakukan kontrol, yaitu adanya mual muntah yang hebat, pendarahan,
kontraksi atau nyeri perut hebat yang terjadi sebelum waktunya, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, nyeri kepala hebat, tidak merasakan gerak janin, dan jika seorang ibu mengalami kejang. Jika ada gejala-gejala seperti ini, lebih baik segera menuju ke unit gawat darurat untuk memeriksakan atau mengajak ibu hamil tersebut Demikian berobat. konten saya kali ini, semoga bermanfaat dan berkenan buat ibu-ibu di rumah dan dapat menjadi pengetahuan tambahan untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Dr. Putut. Terima kasih.